Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Widya Siti Utama dengan NIM K311.25.0006. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah manusia pertama dalam Islam dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, latar belakang. Sejarah manusia pertama adalah topik menarik yang diperdebatkan oleh agama. Di dalam Islam menjelaskan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu pengetahuan menawarkan penjelasan berbeda berdasarkan bukti empiris dan teori evolusi. Materi ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan pandangan Islam dan ilmu pengetahuan, mencari titik temu dan perbedaan, serta membahas implikasinya terhadap pemahaman kita tentang eksistensi manusia. Tujuannya bukan untuk membuktikan atau menyangkal kebenaran salah satu pandangan, tetapi untuk memahami dan menghargai kedua perspektif serta membangun dialog konstruktif antara agama dan ilmu pengetahuan. Kemudian rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pandangan Islam mengenai penciptaan dan sejarah manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Yang kedua, bagaimana penjelasan ilmu pengetahuan khususnya paleontologi dan genetika mengenai asal-usul manusia. Yang ketiga, adakah titik temu atau perbedaan signifikan antara pandangan Islam dan ilmu pengetahuan mengenai sejarah manusia pertama. Pembahasan yang pertama, bagaimana pandangan Islam mengenai penciptaan dan sejarah manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dalam Islam, Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah surah 30-39, Al-Hijr surah 15 ayat 26-29. Nabi Adam adalah manusia dan nabi pertama yang diberi ilmu pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ditempatkan di surga, tetapi diturunkan ke bumi karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dibujuk oleh iblis, menandai awal kehidupan manusia di bumi sebagai khalifah. Selanjutnya ada pembahasan kedua, bagaimana penjelasan ilmu pengetahuan khususnya paleontologi dan genetika mengenai asal-usul manusia. Ilmu pengetahuan khususnya paleontologi dan genetika menawarkan penjelasan berbeda tentang asal-usul manusia. Teori evolusi Darwin menyatakan bahwa manusia modern, Homo sapiens, berevolusi dari spesies kera purba melalui seleksi alam selama jutaan tahun. Paleontologi menemukan fosil manusia purba yang menunjukkan tahapan evolusi. Sementara analisis DNA menunjukkan bahwa seluruh manusia berasal dari satu populasi kecil di Afrika sekitar 200 tahun yang lalu. Dengan perkawinan silang antara Homo sapiens dan spesies manusia purba lainnya, ilmu pengetahuan melihat evolusi manusia sebagai proses bertahap yang melibatkan populasi dan perubahan genetik, bukan individu tunggal yang diciptakan secara langsung. Kemudian pembahasan yang ketiga, titik temu atau perbedaan signifikan antara pandangan Islam dan ilmu pengetahuan mengenai sejarah manusia pertama. Perbedaan utama antara pandangan Islam dan ilmu pengetahuan mengenai asal-usul manusia terletak pada mekanisme penciptaan. Islam meyakini bahwa Adam alaihissalam diciptakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara ilmu pengetahuan menjelaskan asal-usul manusia melalui proses evolusi alami. Namun, ada juga upaya untuk mencari titik temu antara kedua perspektif ini. Salah satunya adalah teori evolusi teistik yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan mekanisme evolusi sebagai cara untuk menciptakan manusia. Dalam pandangan ini, evolusi bukanlah proses acak tanpa tujuan, melainkan bagian dari rencana dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, masih ada area-area yang menjadi perdebatan, seperti penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan Adam alaihissalam, serta implikasi dari teori evolusi terhadap konsep dosa, asal, dan keunikan manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan ruh. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan hari ini, sejarah manusia pertama memiliki 2 perspektif utama, yaitu pandangan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta pandangan ilmu pengetahuan berdasarkan bukti empiris dan teori evolusi. Islam menyatakan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sementara ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa manusia modern berevolusi dari kera purba melalui seleksi alam. Perbedaan utama terletak pada mekanisme penciptaan, dengan Islam menekankan penciptaan langsung dan ilmu pengetahuan menjelaskan melalui evolusi alami. Upaya mencari titik temu muncul seperti teori evolusi teistik. Perbedaan ini mempengaruhi pemahaman tentang eksistensi manusia, tujuan hidup, dan tanggung jawab di bumi. Agama memberikan landasan moral dan spiritual, sementara ilmu pengetahuan memberikan pemahaman empiris. Dialog dan toleransi penting untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.